Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen koperasi. Yang pertama, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu salah satu tujuan utamanya didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memberikan berbagai layanan dalam ekonomi, simpan pinjam, penyediaan barang dan kebutuhan pokok, serta hasil usaha anggota. Yang kedua, mendukung perkembangan UMKM, yaitu koperasi juga memiliki peran penting akan mendukung perkembangan usaha mikro dan menengah atau UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu koperasi berperan juga dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk usaha koperasi seperti perdagangan, produksi, jasa, dan simpan pinjam. Membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasionalnya. Yang keempat, mendorong pemerataan ekonomi, yaitu salah satu masalah yang sering terjadi dalam perekonomian adalah kesenjangan ekonomi antara lain masyarakat yang memiliki modal besar dengan masyarakat kecil. Koperasi hadir sebagai salah satu solusi untuk mengaruhi kesenjangan tersebut. Yang kelima, meningkatkan perekonomian daerah, yaitu koperasi juga memiliki kontribusi akan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Banyak koperasi yang memiliki di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, maupun industri kecil. Yang kedua, adanya nilai-nilai dasar dalam gerakan koperasi. Pertama, ada nilai kebersamaan, yaitu merupakan salah satu nilai utama dalam gerakan koperasi. Koperasi dibentuk atas dasar kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota memiliki peran yang sama dalam kegiatan koperasi serta berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi. Yang kedua, ada nilai kekeluargaan. Adalah salah satu dasar penting dalam gerakan koperasi, terutama di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan antar anggota tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling membantu. Nilai kekeluargaan ini membuat koperasi berjalan lebih baik dan berbeda dengan badan usaha lain yang lebih menekankan pada keuntungan semata. Yang ketiga, ada nilai demokrasi, yaitu gerakan koperasi juga menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam pergerakan organisasi. Setiap anggota koperasi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada nilai kemandirian, yaitu nilai kemandirian juga menjadi salah satu nilai penting dalam gerakan koperasi. Koperasi didorong untuk mampu mengelola usahanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Anggota koperasi juga diharapkan dapat berperan
mengembangkan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Yang kelima ada nilai tanggung jawab, yaitu merupakan nilai yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan koperasi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan koperasi serta menjauhi aturan yang lebih disepakati. Selain itu, pengurus koperasi juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola organisasi secara transparan dan akuntabel. Adanya koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lain. Artinya dalam perkembangan ekonomi saat ini, koperasi dituntut untuk mampu bersaing dengan berbagai badan usaha lain seperti perusahaan swasta maupun BUMN. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi usaha, serta inovasi dalam kegiatan bisnisnya. Keempat, ada karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis. Pertama, dimiliki dan dikelola oleh anggota. Artinya, salah satu karakteristik utama koperasi adalah kepemilikan dan penggerakan organisasi yang berada di tangan para anggota. Anggota koperasi tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa koperasi, tetapi juga sebagai pemilik yang memiliki hak dalam menentukan kebijaksanaan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki sistem kepemilikan yang bersifat kolektif. Kedua, berorientasi pada kesejahteraan anggota, yaitu karakteristik lain dari koperasi adalah tujuan utamanya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota. Walaupun koperasi menjalankan kegiatan usaha yang untuk memperoleh keuntungan, tujuan utamanya adalah untuk memperkaya individu tertentu, tetapi untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan prinsip demokrasi. Koperasi sebagai salah satu organisasi bisnis juga memiliki karakteristik dalam sistem pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan menentukan kebijakan organisasi. Biasanya keputusan penting dalam koperasi ialah diambil keputusan melalui rapat anggota. Yang keempat, ada modal berasal dari anggota. Karakteristik lain dari koperasi adalah sumber modal yang sebagian besar berasal dari anggota. Modal koperasi biasanya diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta simpanan sukarela yang diberikan anggota. Yang kelima, ada pembagian hasil usaha yang adil, yaitu karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis juga terlihat dari sistem pembagian hasil usaha yang dilakukan secara adil. Keuntungan yang diperoleh koperasi tidak hanya dibagikan berdasarkan besarnya modal yang dimiliki anggota, tetapi juga berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Yang kelima, ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen. Artinya, koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya. Barang yang dijual biasanya berupa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Melalui koperasi
koperasi konsumen, anggota dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar. Kedua, ada koperasi produsen. Artinya koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan produsen atau pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya dalam proses produksi, pengadaan bahan baku, dan harga pemasaran produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang bergerak di bidang layanan keuangan, terutama dalam kegiatan simpan dan pemberian pinjaman kepada anggota. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggota memperoleh modal usaha atau memenuhi kebutuhan keuangan dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kelima, ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang pelayanan jasa bagi anggotanya maupun masyarakat. Contohnya adalah koperasi transportasi, koperasi jasa pendidikan, dan koperasi jasa lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota serta mengajarkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesimpulannya, koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, mendukung perkembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan ekonomi. Koperasi juga dijalankan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, demokrasi, kemandirian, dan tanggung jawab dengan berbagai jenis usaha yang dimiliki dan pengelolaan yang baik. Koperasi dapat menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana peran koperasi dalam membantu pelaku usaha kecil dan menengah UMKM? Izin menjawab pertanyaan dari Teh Dewi. Yang pertama, mempermudah akses permodalan. Kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan usaha. Yang ketiga, membantu pemasaran produk. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kelima, memperkuat posisi tawar UMKM. Jadi kesimpulannya, koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang membantu UMKM dalam hal permodalan, pelatihan, pemasaran, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, keberadaan koperasi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian masyarakat. Apa perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya? Izin menjawab pertanyaan dari Anka. Perbedaan utama antara koperasi dan badan usaha adalah terletak pada tujuan, sistem kepemilikan, pembagian keuntungan, serta cara pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan anggota pada koperasi. Presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.